Oke, baik. Selanjutnya pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan unit uh, kompetensi unit kompetensi 10, yang dimana ini masih pada portofolio program pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia pada mata kuliah pengembangan dan pada mata kuliah pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Nah, pada kesempatan ini unit kompetensi 10 itu membahas tentang melakukan evaluasi pelaksanaan keseluruhan program pembelajaran dan pengembangan. Nah, pada perusahaan kami, yaitu pada PT BrainTech Tbk, kami pada langkah yang pertama yaitu melakukan atau menyusun hasil evaluasi pelaksanaan program pembelajaran yang telah dilaksanakan sebelumnya. Nah, aktivitas-aktivitas apa saja yang perlu dilakukan untuk mengevaluasi program pembelajaran dan pengembangan? Yang pertama yaitu kita perlu menyiapkan beberapa dokumen-dokumen yang telah diperoleh dari pelatihan-pelatihan sebelumnya, dan juga dokumen-dokumen yang perlu diisi pada uji kompetensi yang ke-10 ini. Nah, untuk mengevaluasi sebuah program pembelajaran dan pengembangan, kita memerlukan track record dari pelatihan yang kita adakan sebelumnya, yaitu dokumen yang kita butuhkan adalah dokumen yang berupa kuesioner, yang mana dokumen kuesioner ini tadi berfungsi atau bertujuan untuk melihat tingkat efektivitas dari sebuah program pembelajaran dan pengembangan. Nah, lalu untuk melihat tingkat pemahaman atau output dari terlaksananya sebuah program pelatihan dan pengembangan ini terhadap peserta, kita perlu menyiapkan kembali dokumen pretest yang pernah kita lakukan sebelumnya, dan begitu juga kita perlu menyiapkan dokumen post-test. Nah, untuk merencanakan atau untuk mengevaluasi, kita perlu lagi untuk melihat SOP dari program pelatihan yang pernah kita laksanakan sebelumnya. Nah, lalu juga bagaimana realisasi dari program pelatihan tersebut. Nah, pada format realisasi program pelatihan ini, kita dapat melihat apakah bagaimana reaksi dari keseluruhan peserta terhadap masing-masing dari pembelajaran dan pengembangan yang diadakan. Nah, dan juga ada tingkat pencapaian dari post-test atau tingkat pemahaman peserta training setelah diadakannya pelatihan. Lalu, apakah masing-masing dari program pelatihan dan pengembangan ini dapat ditindaklanjuti, dan berapa persentase dari tindak lanjut sebuah program training, dan juga berapa pencapaian rata-rata dari sebuah program training. Nah, pada langkah yang kedua, kita perlu membuat rekomendasi hasil evaluasi laporan pelaksanaan program pembelajaran dan pengembangan secara berkala. Nah, hasil ini kita perlu melampirkan format program pelatihan tahunan dan langsung dengan realisasinya. Di sini program pelatihan leadership yang menargetkan seluruh peserta dan manajer dari perusahaan BrainTech Tbk yang dilaksanakan pada bulan Januari, dan realisasinya juga dilaksanakan pada bulan Januari. Begitu juga program training lainnya yang tidak jauh dari sasaran atau target dari realisasinya. Dan juga pada unit kompetensi yang ke-10 ini, kita kembali melampirkan laporan tahunan dari program pembelajaran dan pengembangan yang diadakan oleh perusahaan. Lalu juga format tindak lanjut dari hasil pelatihan. Nah, pada format tindak lanjut ini kami mengambil salah satu contoh dari peserta pelatihan yang bernama Aisyah Fitri, yang mana program pelatihannya adalah program pelatihan leadership yang diprakarsa oleh bagian dari sumber daya manusia. Nah, pada program pelatihan ini Aisyah Fitri mendapat sebuah pencapaian yang bagus, yang dimana dapat diukur dari tingkat reaksi dan juga tingkat post-test yang meningkat pada Aisyah Fitri sebagai salah seorang dari peserta. Nah, selanjutnya kita perlu memberikan sebuah notes dan catatan atau tindak lanjut. Nah, catatannya adalah hasil pelatihan
telah mencapai bahkan melebihi standar. Nah, lalu evaluasi untuk level reaksi dan post test telah melebihi standar juga, yaitu minimal 80%. Dan untuk tindak lanjut, melakukan evaluasi atas pelatihan masing-masing memiliki rata-rata pencapaian di bawah 80%. Dan juga melakukan pemilahan untuk pelatihan yang melibatkan seluruh karyawan hanya mengukur pada reaksi post test. Nah, pada unit kompetensi yang ke-10 ini hanya demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih.